Halo semuanya, ayo kita belajar Sport Education Model. Nama anggota 1, Tiara Cahyanova 2, Pinasti Dwi Astuti 3, Danendra Alfian A 4, Dea Febriani 5, Safita Yonata Rizky. Apa kalian siap? Mari kita mulai. Pengertian Sport Education. Sport Education yang sebelumnya diberi nama Play Education, Jewett dan Bain 1985, dikembangkan oleh Siedentop 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan disiplinari materi, yaitu penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Siedentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PR Through Positive Sport Experience Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya. Namun di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari susunan permainan sebenarnya, atau jikapun melakukan permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan anak serta kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Dan yang lebih penting, tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Hal ini dianggapnya tidak sesuai dengan konsep developmentally appropriate practice. Bahkan dalam kenyataannya pun, untuk sebagian besar siswa cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya yang belum memadai. Model Sport Education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering digunakan oleh para guru penjas. Karakteristik Sport Education Model. Ada 6 karakteristik model Sport Education, yaitu yang pertama, musim atau season. Musim merupakan salah satu karakteristik dari model Sport Education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetisi, serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetisi. Yang kedua, anggota tim. Anggota tim merupakan karakteristik kedua dari model Sport Education. Yang ketiga, kompetisi formal. Kompetisi formal merupakan karakteristik ketiga dari model Sport Education. Kompetisi formal dilakukan secara berselang-seling dengan latihan dan format yang berbeda-beda. Misal 2 lawan 2, 3 lawan 3, dan seterusnya, hingga pada tingkatan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, puncak pertandingan. Puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu. Dan ciri khas ini dijadikan karakteristik keempat dari model Sport Education. Yang kelima, catatan hasil. Catatan hasil merupakan karakteristik kelima dari model Sport Education. Catatan ini dilakukan siswa dan guru untuk dijadikan feedback baik bagi individu maupun tim. Yang keenam, perayaan hasil kompetisi. Perayaan hasil kompetisi merupakan karakteristik keenam dari model Sport Education. Perayaan hasil kompetisi seperti upaya penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dari partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan siswa. Tujuan Sport Education Model.
Sport Education Model memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan, serta antusias. Ada pula tujuan khususnya yaitu 1. Mengembangkan keterampilan dan kebugaran. 2. Menghargai dan dapat melakukan permainan strategis dalam olahraga. 3. Berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. 4. Berbagi peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. 5. Memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. 6. Menghargai ritual dan konvensi keunikan makna dari setiap cabang olahraga. 7. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang perwasitan, penilaian, dan pelatihan. Perbedaan sport education dengan sport. 1. Persyaratan partisipasi. Participation requirements. Sport education menuntut adanya partisipasi penuh dari semua mahasiswa pada semua musim. Tuntutan ini akan mempengaruhi pertimbangan dalam memilih jumlah tim dan karakteristik kompetisi yang dilakukannya. 2. Keterlibatan yang sesuai dengan perkembangannya. Developmentally appropriate involvement. Bentuk olahraga yang digunakan dalam sport education harus sesuai dengan pengalaman dan kemampuan siswa. 3. Peran yang lebih beragam. More diverse roles. Model sport education menuntut siswa memainkannya banyak peran daripada olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model sport education, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Implementasi model sport education. Seperti model-model pembelajaran lain, model sport education dapat diimplementasikan secara baik atau sebaliknya. Keberhasilan dan kegagalan model ini bergantung kepada bagaimana kita, para guru, mengimplementasikannya. Pada bagian ini diuraikan beberapa petunjuk dan saran untuk membantu para guru memulai pengimplementasian model sport education serta kemudian membangun keberhasilan pada pelaksanaannya. Nah, yang pertama ada rencana awal, yang kedua memilih cabang olahraga, yang ketiga memodifikasi olahraga, yang keempat panjangnya musim pertandingan, yang kelima pemilihan regu, yang keenam peran siswa dalam regu, yang ketujuh identitas regu, yang kedelapan jenis pertandingan dan agendanya, 9 event puncak, yang ke-10 mengajar free play dan kompetisi yang adil, 11 latihan di dalam sport education, 12 program evaluasi. Terima kasih sudah belajar.